Siapa sangka, hobi mendaki bukan cuma soal seru-seruan naik gunung, tapi juga punya manfaat luar biasa buat tubuh yang jarang orang tahu. Sobat Alam, kembali lagi bersama saya Rudi Agusman di Gap Channel. Sobat Alam, tahu nggak? Mendaki gunung ternyata punya manfaat rahasia buat tubuh. Sobat Alam, tidak cuma seru, naik gunung itu diam-diam membuat badan semakin sehat. Dan siap-siap kaget, mendaki gunung ternyata punya manfaat yang jarang orang tahu. Sobat Alam, mendaki gunung menjadi salah satu hobi atau kegiatan outdoor yang bisa dibilang menantang bagi sebagian orang. Namun kegiatan mendaki gunung juga bisa menjadi hal yang menyenangkan. Kenapa demikian? Karena keindahan alam dan udara segar akan menemani sahabat alam sebagai pendaki untuk menuju puncak. Sahabat alam, bila ingin mendaki gunung secara aman, tentu persiapan yang matang baik dari segi fisik, mental, perbekalan, dan pengetahuan tentang medan gunung yang dituju. Ternyata tidak banyak orang tahu bahwa selain untuk kebutuhan rekreasi, mendaki gunung punya manfaat yang baik bagi tubuh kita. Inilah 5 manfaatnya. Di antaranya adalah meningkatkan kesehatan jantung dan paru-paru. Kegiatan mendaki gunung akan membuat kerja jantung dan paru-paru lebih berat dari biasanya. Pada saat mendaki, suplai oksigen dan peredaran akan meningkat. Ditambah udara yang segar, tentu akan menambah efek yang bagus bagi tubuh sahabat alam. Dengan demikian, tentu bisa memperkecil risiko terkena penyakit jantung dan stroke. Manfaat kedua, menghilangkan stres. Mendaki gunung juga bisa sebagai cara mengurangi kepenatan dan rutinitas sehari-hari yang sering kali membuat kita stres. Pemandangan indah, pepohonan yang rindang, serta udara yang sejuk akan membuat pikiran sahabat alam kembali fresh. Selain itu, menurut penelitian, mendaki dengan durasi yang cukup panjang mampu meningkatkan kadar kebahagiaan. Apalagi jika dilakukan bersama teman, akan semakin seru dan menyenangkan. Dan ini manfaat yang ketiga, memperkuat otot kaki dan tangan. Sobat alam, medan yang didominasi dengan jalur tanjakan tentu akan membuat kerja dari otot kaki akan lebih ekstra. Jalanan tanah, berkerikil, dan berbatu nyatanya mampu membuat otot-otot kaki sahabat alam semakin bertambah kuat. Tapi ingat ya, lakukan pemanasan atau stretching sebelum mendaki gunung, dan ini bermanfaat agar tidak terjadi kram saat di trek pendakian atau cedera. Buat pemula, jangan lupa mendaki dengan teman yang sudah berpengalaman biar makin aman dan nyaman. Sekali lagi saya tekankan, sebelum mendaki gunung, lakukan pemanasan atau stretching. Apalagi jika sahabat alam melakukan pendakian ke gunung dari lokasi rumah atau base camp lebih dari 2 atau 3 jam dan duduk nyaman di kendaraan, sahabat alam langsung melakukan pendakian. Pada saat otot-otot sahabat alam sedang istirahat, langsung sahabat alam melakukan pendakian, otomatis otot-otot langsung bekerja. Sekali lagi, lakukan pemanasan atau stretching sebelum melangkah kaki untuk mendaki gunung. Ini manfaat yang keempat, membuat tulang tubuh menjadi lebih padat. Sahabat alam, naik gunung merupakan aktivitas yang membutuhkan fisik kuat, karena mulai dari kaki, tulang belakang, dan tangan menjadi tumpuan mendaki, termasuk pundak kita yang dibantu oleh belt carrier. Tentu, dengan mendaki gunung dengan durasi tertentu, otot dan tulang kita akan menjadi lebih kuat dan padat.
Apalagi ketika mendaki gunung di pagi hari yang mendapat sinar matahari, tentu akan berdampak positif bagi kesehatan dan kekuatan tulang kita. Namun tetap jangan memaksakan kalau kondisi tubuh sedang tidak prima atau sedang tidak fit. Karena sekali lagi, kegiatan mendaki gunung membutuhkan fisik yang prima selain mental. Dan ini manfaat yang kelima terakhir, melatih daya ingat dan emosi. Menurut penelitian, aktivitas fisik salah satunya mendaki gunung memiliki dampak positif untuk kesehatan otak. Karena dalam mendaki dibutuhkan insting yang tepat untuk mengingat dan pengelolaan emosi yang baik. Dengan melakukan kegiatan mendaki gunung secara rutin, tentu akan membuat daya ingat semakin terasah dan emosi dalam tubuh kita bisa terkelola dengan baik. Sahabat alam, begitu banyak manfaat yang bisa sahabat alam dapatkan dari hobi mendaki gunung bagi kesehatan tubuh sahabat alam. Yang pasti, pastikan sahabat alam mendaki gunung dengan aman, nyaman. Yang pasti, pastikan sahabat alam mendaki gunung dengan aman, nyaman, dan menyenangkan. 3 efek ini bisa sahabat alam dengan terlebih dahulu kreatif dalam perencanaan dari kebutuhan logistik, outfit, dan kebutuhan-kebutuhan pendakian lainnya. Amankan semua agar sahabat alam mulai dari rumah, base camp, trek pendakian sampai pulang terasa nyaman. Dan pasti endingnya adalah menyenangkan. Oke sahabat alam, itulah tadi 5 manfaat yang saya uraikan dari kegiatan mendaki gunung. Saya yakin sahabat alam pasti merasakan dan punya manfaat lain dari kelima yang saya uraikan tadi. Yang jelas, kegiatan mendaki gunung sangat bermanfaat buat tubuh kita. Hanya saja, sahabat alam harus melakukan pendakian saat tubuh sahabat alam sedang fit atau sehat. Selain itu, mental sahabat alam juga harus siap. Sebab jika mental tidak siap, sahabat alam banyak berfantasi yang negatif saat mendaki gunung. Sekali lagi, lakukan kegiatan mendaki gunung dengan 3 prinsip: aman, nyaman, menyenangkan. Di Gap Channel sudah ada uraian dari 3 prinsip itu: aman, nyaman, dan menyenangkan. Oke sahabat alam, semoga video ini bermanfaat dan bisa lebih membuat sahabat alam lebih gemar menyukai hobi mendaki gunung. Karena ternyata hobi mendaki gunung itu menyehatkan buat tubuh kita. Buat sahabat alam yang baru bergabung di Gap Channel, saya mohon dukungan dan solidaritasnya dengan cara bantu like, share kepada sahabat alam lainnya agar video ini lebih bermanfaat. Dan jangan lupa bantu subscribe dan tekan loncengnya agar sahabat alam tidak tertinggal di materi-materi berikutnya di Gap Channel. Saya Rudi Agusman bersama Gap Channel. Salam kali.